bertanyalah pada mama. Masalah yang tak kunjung reda, jangan bingung dan jangan resah. Tawakal dan terus berusaha, serahkan pada Allah Ta'ala. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah Allah beri jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio, pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A bersama. Iya, baik. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema tentang apakah suara wanita aurat. Pagi hari ini Anda yang ingin curhat melalui telepon silakan 5655676 atau 5655680 bisa Anda hubungi, dan bisa juga melalui Skype silakan di @id kami di mamah.aa.beraksi. Pagi hari ini juga akan ada kuis yang berhadiah umroh dan nanti pertanyaan akan diambil dari isi tausiah Mama. Baik, sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dedeh, kita akan absen dulu majelis taklim yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Silakan yang pertama memperkenalkan diri, silakan. Kami dari Majelis Taklim Masjid Agung Al-Barkah, Kota Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Barkah Bekasi ya Bu ya? Kota Bekasi, berarti keluarnya di Tol Barat. Iya, kalau Tol Timur bukan ya Bu ya? Oke, baik, terima kasih sudah hadir di sini ya. Yang kedua silakan, sebelah sini hitam-hitam, siapa takut ya? Kami dari Masjid Taklim Babakan, Garut. Assalamualaikum. Majelis Taklim Nurul Iman dari Babakan Duku, Garut. Bawa dodol nggak? Bawa batu nggak? Alhamdulillah. Ya. Yang berikutnya silakan di sebelah sini dari mana ini? Iya silakan. Kami Majelis Taklim dari tim penggerak PKK Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebumen Jawa Tengah ya Bu ya? Berangkat dari jam berapa? Oh berangkat kemarin. Oh, kemarin pagi sampai di sini pagi juga ya. Udah mandi belum? Belum. Kemarin ya. Oke, sekarang kita akan ikuti dulu tausiah Mama tentang apakah suara wanita aurat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara wanita itu aurat? Ada dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan suara wanita adalah aurat. Tapi kebanyakan ulama mengatakan suara wanita bukan aurat. Terbukti. Anda lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dikatakan dalam ayat ini, wahai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu orang yang bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 32. Artinya, istri para nabi itu berbicara dengan orang lain dengan berbicara yang baik. Itu kan dengan kata-kata. Di sini ayat ini memerintahkan istri para nabi. Tapi sesungguhnya perintah ini buat kita semua para perempuan. Artinya dalam ayat ini jelas suara perempuan itu adalah bukan aurat asal bicara dengan bicara yang baik-baik. Kita lihat lagi dalam surat Al-Mujadilah ayat pertama. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar dialog antara kamu dengan dia. Apa maksud ayat ini?
ketika seorang perempuan telah dizihar oleh suaminya, perempuan tadi mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW. Rasul menyampaikan halnya bagaimana kalau suami menzihar istrinya. Kan yang namanya lapor kepada Rasulullah tentu dengan kata-kata, tidak mungkin dengan isyarat. Artinya dalam ayat ini jelas bahwa suara perempuan bukan aurat. Karena kalau suara perempuan aurat, Rasul tidak mau berdialog dengan perempuan lain. Contoh yang lain. Anda ingat sejarah Nabi Musa. Dalam Al-Quran dikatakan, di negeri Madian, itu sumber air tempat mereka menggembalakan ternak, tempat ternak mereka minum dalam satu tempat. Antri mereka memberikan minum. Di antaranya, Nabi Musa melihat ada dua perempuan. Di belakang mereka antri, berdua. Nabi Musa ngeliatin, kok anak perempuan ini kok diem aja. Nabi Musa nyamperin mereka. Kenapa kalian, apa yang kalian kerjakan di sini? Mereka bilang, kami yang memberikan minum ternak kami, tapi terhalang oleh mereka. Sebelum mereka pada pulang, kami berdua tidak bisa memberikan minum ternak. Oh, kemana orang tuamu? Orang tua saya sudah sangat tua. Nah, Anda lihat. Dua perempuan tadi dengan Nabi Musa yang laki-laki, yang orang asing, yang baru tumben ketemu. Mereka berdialog. Dialog mereka tentu dengan kata-kata, bukan dengan isyarat. Dalam ayat yang selanjutnya, dikatakan, ketika perempuan tadi besok datang lagi ke tempat yang sama, Nabi Musa ketemu lagi. Kata mereka yang berdua di antara kakak adik tadi, yang satu bilang, kamu dipanggil ayah kami untuk mengucapkan terima kasih karena kamu telah menolong memberikan minuman buat ternak kami. Maka Nabi Musa datang berkunjung ke rumah Nabi Su'aib. Karena ternyata dua anak perempuan tadi putri-putrinya Nabi Su'aib kakak adik. Nabi Su'aib sudah tua renta, tidak bisa menggembalakan ternaknya, anak perempuan yang menggembalakan. Di sini pun ada dialog antara dua anak perempuan, dua anak gadis dari Nabi Su'aib, berdialog dengan Nabi Musa, tentu dengan kata-kata, bukan dengan isyarat. Artinya, di sekian banyak ayat tadi, suara perempuan itu adalah bukan aurat. Contoh, para perempuan di zaman Rasulullah SAW, dia bilang, ya Rasulullah, berikanlah kami perempuan untuk belajar ilmu agama. Rasul menyiapkan waktu buat mendidik perempuan tentang ilmu agama. Artinya, Rasul mengajarkan kaum perempuan, perempuan berdialog dengan beliau, itu artinya suara perempuan bukan aurat. Contoh lagi, Rasul bilang, kalau kalian mau belajar ilmu agama, belajar kepada Al-Humairah, Siti Aisyah. Para sahabat banyak berbondong-bondong bertanya kepada Siti Aisyah tentang ilmu agama. Siti Aisyah berbicara, berdakwah kepada mereka. Artinya suara perempuan bukan aurat. Karena kalau suara perempuan aurat, tentu Rasul tidak akan bilang bahwa bertanya kepada Siti Aisyah tentang hukum agama, itu pasti tidak diperbolehkan. Mana ulama yang mengatakan bahwa suara perempuan adalah aurat? Kalau perempuan mengenakan pakaian yang seksi, yang aduhai, mereketeng, pating pecotot, kemudian dia dengan dandanan yang menor, dia suaranya mendayu-dayu. Sehingga dengan kata-kata perempuan tadi, kaum laki-laki akan terbangkitkan birahinya. Baru inilah yang disebut suara perempuan adalah aurat. Tapi kalau berbicara tentang hukum agama, tentang dialog yang lain, itu bukanlah aurat. Karena di zaman Rasul pun yang namanya Asita, itu seorang perawat. Dia berdialog dengan suami-suami yang melahirkan di depan dia. Itu kan bukan aurat. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyampaikan kepada kita bahwa suara perempuan adalah bukan aurat, tapi sama dengan suara laki-laki, kecuali kalau suara perempuan mendayu-dayu dengan bait-bait syair-syair yang akan membangkitkan birahi kaum laki-laki, termasuk maaf dalam tanda kutip, jangan marah. Saya menyampaikan hukum agama. Silahkan. Kalau Anda mau terima syukur, tidak terserah Anda. Termasuk maaf dalam tanda kutip para penyanyi. Para penyanyi dandan dengan dandanan menor, mengenakan pakaian yang aduhai, yang goyang-goyangnya mengundang birahi kaum laki-laki, itulah yang Allah dan Rasul-Nya katakan bahwa suara perempuan adalah aurat, dan itu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab.
Iya. Baik, itu dia tausiah mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang apakah suara wanita aurat. Dan buat Anda yang ingin bertanya, sekali lagi saya informasikan, Anda bisa curhat melalui telepon, silakan Anda hubungi 565-5676 atau 565-5680. Bisa juga melalui Skype, silakan di dulu ID kami di mamah.aa.beraksi. Dan saya juga ingin informasikan sebuah program buat kita memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi kepada sesama, namanya Jembatan Asa. Adalah penggalangan Anda buat membantu saudara-saudara kita di daerah yang membutuhkan jembatan atau daerah yang membutuhkan perbaikan jembatan. Supaya lebih jelas, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, keseharian yang menyedihkan. Perjuangan melawan bahaya demi sebuah asa. Di ulang tahun ke-25, SCTV mewujudkan harapan mereka dengan membangun sebuah jembatan, menghubungkan 12 dusun dengan jalan raya, menggalang kelurahan pemirsa, salurkan bantuan Anda lewat teknik. Pengen bangun. Iya, itu dia. Silakan Anda yang ingin berbagi kepada sesama lewat program Jembatan Asa. Sudah ada nomor rekening yang bisa Anda kirimkan uang atau transfer. Ibu-ibu yang hadir di sini juga, silakan nanti di depan sudah ada kotak Jembatan Asa. Buat yang ingin berbagi atau beramal, silakan serelanya. Saya yakin berapapun yang kita berikan akan berguna bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik, kita akan break sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Bersama bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Insya Allah.